kepada Ibunda Ratu Gayatri yang kemudian kekuasaannya akan diberikan kepada salah satu putrinya yaitu Tribhuwana Tunggadewi atau Diah-Pian. Dan akhirnya tahta tersebut jatuh kepada Tribhuwana Tunggadewi. Atas jasa Gajah Mada pada saat mendapatkan Prabu Jayanegara pada saat pemberontakan Ramuti, ia pun diangkat menjadi patih kaum beriman sekaligus untuk membantu Tribhuwana Tunggadewi dalam memimpin. Setelah beberapa tahun, ia pun diangkat kembali menjadi patih Daha atau Kadiri. Sama-sama berjabatan patih, tapi mempunyai tanggung jawab daerah yang lebih besar dan lebih strategis di kerajaan Majapahit. Ketika Mahapati Majapahit pada saat itu, yaitu Arya Tanda, merasa harus mengundurkan diri, dia pun mencari sosok yang pantas untuk menggantikannya, yaitu dia menunjuk sosok Gajah Mada. Tetapi Gajah Mada tidak serta-merta menerima penunjukan itu. Dia ingin menunjukkan bahwa dia pantas, dia layak untuk menjadi Mahapati Kerajaan Majapahit. Dia pun meredam atau menyelesaikan pemberontakan yang ada di daerah Ketan dan Sajid. Dan akhirnya dia berhasil menyelesaikan pemberontakan itu dan dia resmi menjadi Mahapati Kerajaan Majapahit. Setelah dirinya berhasil menduduki jabatan sebagai Patih Amangkubumi atau Mahapati pada Kerajaan Majapahit pada saat itu, dirinya mengumumkan sumpah palapa di depan Ratu Tribhuwana Tunggadewi dan juga di seluruh orang yang terdapat di situ. Itu sumpah palapa yang dikemukakan oleh Gajah Mada berisi, dirinya tidak akan menikmati buah palapa sebelum dirinya berhasil mempersatukan Nusantara di bawah naungan Kerajaan Majapahit. Awalnya semua orang menertawakan itu semua, namun dengan kerja keras, tekad, usaha, dan keberanian Gajah Mada, dirinya hampir berhasil mempersatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah naungan Kerajaan Majapahit. Namun sayang, dari ada menjadi tiada. Begitupun seorang Gajah Mada. Ia harus rela melepas jabatan Patih Amangkubumi pada saat itu karena terjadinya perang Bubat. Perang ini mengakibatkan tewasnya seluruh keluarga kerajaan Sunda Galuh dan juga Putri Diah Pitaloka pada saat itu yang merupakan calon istri dari Hayam Wuruk. Karena kepedihan yang teramat dalam keluarga Majapahit, akhirnya Hayam Wuruk memutuskan untuk melepas jabatan Patih Amangkubumi dari Gajah Mada. Pada akhirnya Gajah Mada memutuskan untuk mengasingkan diri ke daerah Sapi. Tak lama berselang, sekitar 1 tahun lamanya, Hayam Wuruk kembali meminta Gajah Mada untuk kembali menduduki jabatan Patih Amangkubumi. Akhirnya Gajah Mada menerima tawaran tersebut tanpa syarat apapun. Beliau menumbuhi kehidupannya dengan semangat hamuk di palapa. Terima kasih. Oke, Gajah Mada. Dia adalah tokoh namanya Nusantara, ya, Bumi Nusantara. Nusantara itu gimana sih? Gimana? Nusantara itu adalah seluruh Indonesia dan isinya. Dari semua pulau-pulau yang berada di Indonesia adalah Nusantara. Ini sedikit menambahkan, pada masa kekuasaan Majapahit, Nusantara meliputi seluruh wilayah Nusantara saat ini, kecuali daerah Sunda dan Madura pada saat itu. Kemudian juga mencapai wilayah seluruh Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, bagian selatan Thailand, hingga bagian selatan Vietnam. Ya. Kemudian Nusantara dijadikan dasar mendirikan Republik Indonesia. Ya, itu dimasukkan dalam buku negara Kertajaya pupuk keberapa? Ini lali. Mohon maaf Bapak, kami kurang mengetahui bukunya, tapi kami tahu isinya dalam buku negara Kertajaya itu menjelaskan negara-negara Nusantara yang dikuasai oleh Kerajaan Majapahit saat itu antara seluruh Nusantara kecuali Sunda dan juga Madura. Dan perbatasan paling timur tidak mencakup wilayah Papua, tapi hanya di Maluku saja. Sedikit menambahkan, kerajaan Sunda dan Madura pada saat itu belum menjadi kekuasaan kerajaan Majapahit karena kedua kerajaan tersebut memiliki hubungan yang dekat dengan Raden Wijaya yang merupakan raja pertama dan juga pendiri Majapahit. Setelah ia dilengsarkan sebagai Mahapati, dia menyembunyikan dirinya. Di mana itu? Gajah Mada menyembunyikan dirinya di daerah Sapi, itu di tepatnya sekarang kita kenal dengan daerah Mada Kalipura di daerah Probolinggo. Pernah ke sana? Belum. Kalau yang kayak begitu. Jadi Gajah Mada sekali lagi dengan sumpah palapa. Seperti apa ya? Sumpah palapa yang dari itu. Sumpah palapa yang dikemukakan Gajah Mada saat itu di depan Ratu Tribhuwana Tunggadewi berisi,
Dia bersumpah untuk tidak akan memakan buah kelapa sebelum dia berhasil mempersatukan Nusantara di bawah naungan kerajaan Majapahit. Sekarang posisi kerajaan Kauripan dan ngomongnya ada. Kerajaan sudah baru Bapak. Enggak, tadi kalian ngomong salah seorang menjadi keprotes dengan Kauripan. Ya. Iya, Pak, sebagai Pak dia Pak sebagai rakyat Ya, pakai Kauripan. Kauripan itu di mana? Di buku kita, Kahuripan dan Daha Bogandiri itu termasuk wilayah dari kerajaan Majapahit. Tetapi pada saat itu Kahuripan menjadi daerah kekuasaan dari Tribhuwana Tunggadewi. Ya, di mana? Kauripannya itu di mana? Maaf, kita belum. Ini orang ya. Ya. Jadi Kauripan itu adalah kerajaan Erlangga yang nanti akan pecah menjadi Jenggoro Kediri. Ya. Pecahnya Jenggoro Kediri kalau dari Panjalu pada tanggal 24 November hari Bupai tahun 1042 Masehi berdasarkan prasasti Gonjo Putih yang ada di Tubuhan Pasar Kejam. Oke, mulai lebih di nama waktu. Kemudian yang kedua kita mau Gajah Mada sekalian. Sekarang apa sih penghargaan pemerintah kita terhadap kebesaran nama Gajah Mada? Memberi penghargaan pemerintah atas jasa Gajah Mada sendiri. Gajah Mada namanya dikabarkan sebagai universitas terbaik di Indonesia, yaitu yang berada di Yogyakarta. Dan satelit pertama dan satu-satunya di Indonesia dinamakan sebagai satelit Palapa dengan maksud agar dapat menyatukan seluruh Nusantara di bawah satelit Palapa. Oke, makasih bagus. Oke, terima kasih. Coba kalian ceritakan tentang perang Tuban. Jadi perang Tuban terjadi ketika kedatangan tamu dari kerajaan Sunda Galuh yang pada saat itu merupakan calon Dyah Pitaloka, merupakan putri dari kerajaan Sunda Galuh yang merupakan calon istri dari Raja Hayam. Kemudian datanglah utusan yang menyampaikan pesan Gajah Mada, bahwa pesan tersebut menyampaikan bahwa Gajah Mada tetap bersikeras pada prinsipnya, yaitu meminta putri Dyah Pitaloka sebagai persembahan tanda takluk Sunda Galuh terhadap Majapahit. Nah, karena pesan tersebut, kerajaan Sunda Galuh merasa harga dirinya telah diinjak-injak, kepercayaan mereka datang ke Majapahit jauh-jauh telah diinjak-injak. Oleh sebab itu, pecahlah perang Tuban. Begitu Bapak. Siapa saja yang tewas pada saat itu? Ya, saya sedikit akan menjawab Bapak. Yang tewas pada saat perang Tuban tersebut adalah semua rombongan pasukan Sunda pada saat itu. Dan akhirnya Dyah Pitaloka mengetahui karena ayahnya gugur, akhirnya Dyah Pitaloka pun bunuh diri dan tidak mau menjadi persembahan kekuasaan kerajaan Majapahit. Oke, dan ada suatu tulisan dan tulisan lain yang berbeda. Menurut Anda, Gajah Mada itu sebagai pahlawan atau penjajah? Sebagai pahlawan Indonesia nomor 1 atau penjajah? Menurut saya, Gajah Mada itu merupakan pahlawan. Dengan kesatuan dan kesatuan yang dia ajarkan dulu, dengan sumpah pahlawan yang dibentangkannya, itu mengajarkan jika kita ingin menjadi negara besar, kita harus memiliki persatuan dan kesatuan. Jika ingin kita menjadi negara maju, persatuan dan kesatuan harus kita jaga demi terjaganya negara kita ini, Bapak. Dan bahkan sumpah palapa dari Majapahit dari Gajah Mada sendiri menginspirasi tokoh Soekarno dan Muhammad Hatta, yaitu ingin menyatukan Indonesia seperti Kerajaan Majapahit menyatukan seluruh Nusantara, bahkan wilayahnya melebihi dari negara Republik Indonesia sendiri yang saat ini. Saya sedikit menambahkan, sama dengan teman-teman saya yang lain, saya menganggap Gajah Mada merupakan seorang pahlawan. Mengapa tidak? Pada zaman Gajah Mada 1300 Masehi, pada saat itu belum ada senjata-senjata perang seperti sekarang. Mereka bisa menyatukan seluruh Nusantara. Lalu mengapa kita tidak? Sebagai inspirasi tersebut, saya menganggap Gajah Mada merupakan seorang pahlawan, Bapak. Oke, terima kasih. Kemudian kalau tadi Gajah Mada meninggal di Nagaripuran, gitu kan? Ceritanya begitu. Dari buku yang kami baca, untuk meninggalnya Gajah Mada tidak disebutkan, Bapak. Berarti kalian tidak belum yakin di mana yang itu? Belum yakin. Dari yang pernah saya baca, banyak sekali simpang siur yang terjadi di mana Gajah Mada meninggal, wafat. Tapi saat dari buku Tanah Keseharian dijelaskan bahwa Gajah Mada itu moksa, Bapak. Nah, dia menghilang. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya, ini buku sejarah atau buku novel sejarah yang dimajilin?
sejarah ya, bukan buku sejarah ya. Ya, cuma di musik di sini ada nama-nama pasti yang baru yang disebutkan. Jadi, ya ada nama-nama yang menurut saya rekaan gitu loh. Sehingga ini bisa menyesatkan kalau kita lihat sebagai buku sejarah. Ya, ini supaya menurut saya yang menyesatkan kalau dilihat buku sejarah, maka menurut saya ini buku novel sejarah. Iya, bukan buku sejarah yang harus kita ikuti kebenarannya. Ini persoalan yang dalam buku yang dibaca ini. Nah, itu oke, kita ambil saja si Gajah Madanya. Nah, spirit Gajah Mada itu sendiri kalau kita lihat untuk masa-masa sekarang ini, apa yang bisa kita dapatkan? Apakah kita harus berpikir seperti Amerika menguasai dunia? Nah, kita sekarang itu spirit dari Gajah Mada sendiri. Saya ingin mengambil bahwa saya pernah membaca dari sebuah sumber bahwa Gajah Mada itu dari rakyat jelata. Tetapi dia berhasil menjadi seorang yang sukses menghormati pada kerajaan Majapahit. Menurut saya, yang patut kita teladani atau spirit dari seorang Gajah Mada adalah semangat dan pantang menyerahnya Bapak. Yang ketiga adalah kerja keras Gajah Mada, kerja kerasnya dan juga kesetiaannya kepada raja. Apakah harus setia seperti itu, walaupun salah bisa? Tidak, kita harus membela kebenaran. Namun di sisi lain kita tidak mengandalkan kebenaran aja. Jadi membela kebenaran ya. Dari kepemimpinan. Oke, makasih. Oke, tambahan sedikit. Kita kadang-kadang. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perwakilan dari SMA Negeri 1 Kepanjen, perwakilan dari Kabupaten Malang, ingin menyampaikan presentasi resume dari buku Kartini sebuah biografi karya dari Siti Sudari Suto. Raden Ajeng Kartini merupakan salah satu sosok pahlawan wanita Indonesia. Beliau lahir di Jepara tanggal 21 April 1879. Beliau merupakan anak dari pasangan Bupati Jepara pada saat itu, yaitu PRM Adipati Haryo Sopronika dan ibunya Emma Nasira. Ibunya sendiri berasal dari kalangan biasa, yaitu kakeknya seorang priai yang bernama Kiai Haji Madirono dan neneknya bernama Kiai Haji Siti Aminah. Kecerdasan Ella Kartini sudah terlihat dari sejak dia kecil. Dia sangat sis dan sangat ingin mengetahui banyak ilmu pengetahuan. Bahkan pada saat kecil ayahnya menjuluki Raden Ajeng Kartini dengan sebutan Trinil atau Nil. Tapi ibunya melarang karena itu dianggap sebutan yang kurang sopan. Kartini bersekolah di sekolah Belanda yaitu ELS atau University Letters School dan dia merupakan satu-satunya orang pribumi di kelas itu. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan Kartini untuk berkembang. Bahkan pada saat ada tugas untuk membuat karangan berbahasa Belanda, Kartini mampu membuktikan dan menjadi yang terbaik di antara orang-orang Belanda. Setelah lulus dari Dulux Letters School atau ILS, pada usia 12,5 tahun, dirinya masuk masa militer karena dunia perserikatan bangsawan yang memaksa akademisi dan feodal pada masa itu. Dalam masa militer, Kartini dihibur dengan majalah dan koran-koran yang disediakan oleh ayahnya. Dari situlah Kartini mendapat pandangan bagaimana majunya masyarakat Eropa dibandingkan negara kita. Semenjak saat itu, Kartini mendapat surat kunjungan dengan sahabatnya Stella. Dirinya menceritakan bagaimana dia tersiksa dengan pendidikan yang dia jalani. Kemudian, Kartini memiliki rencana untuk bersekolah dan di Belanda. Namun, niatnya tersebut harus diurungkan karena beberapa kunjungan. Akhirnya, dia mengirimkan surat kepada Gubernur Jenderal di Batavia untuk memajukan sekolah. Namun, dia kembali dihadapkan pada sebuah pilihan antara menikah atau belajar. Karena adat yang dia anut pada saat itu, dia yang memaksa dirinya untuk menikah. Namun, syukur alhamdulillah, Kartini mendapatkan seorang suami yang memiliki satu pemikiran yang sama dan mendukung semua kegiatan Kartini. Pada akhirnya, Kartini berhasil mendirikan satu sekolah wanita pertama yang sekarang gedungnya kita kenal dengan gedung Pramuka. Kemudian, tak berselang lama, sekitar 1 tahun, beliau melahirkan seorang putra. Berselang 4 hari setelah kelahiran putranya, beliau harus menghadap ke Ilahi, lebih tepatnya pada tanggal 17 September 1904. Ya. Oke. Pertanyaan. Kartini di dalam pikiran
ada suatu peristiwa sebagai pijakan yang Kartini menjadi terkenal. Peristiwa apa itu? Dengan siapa? Dimana? Baik Bapak, saya mencoba menjawabnya. Peristiwa dengan bertemunya Kartini sama saudara-saudaranya bersama J.H. Agamemnon. Pada saat itu bertemu dengan J.H. Agamemnon dan J.H. Agamemnon tertarik dengan Kartini. Sampai kita. Ada tambah? Pada saat itu Kartini mengirimkan nota yang berisi protes-protes tentang kebijakan-kebijakan pemerintah pada saat itu yang memprotes tentang pendidikan, lebih tepatnya pendidikan yang seharusnya merupakan tanggung jawab dari Belanda pada saat itu memberikan pendidikan kepada seluruh rakyat di Hindia Belanda. Bahkan J.H. Agamemnon telah menganggap Kartini sebagai anaknya sendiri, Nyonya Agamemnon. Pada saat dia pertama dipingit, Kartini berkirim surat bagaimana ayahnya menyuruh dia untuk ini. Oke, bagus. Tambahan supaya kalian dengar. Suatu malam kita curhat sama Bendano. Ketika mau tidur salaman berdua, apa mau Bendano? Malam besok kita selalu berkomunikasi. Disinilah oleh surat-surat antara Kartini dengan Bendano. Dalam surat itulah semua isi Kartini diketahui masalah. Sehingga menjadi sebuah buku habis gelap terakhir gelap terang ya sinau. Oke, silakan. Nyambung dari Pak Ako tadi, justru Agamemnon menolak kedatangan Kartini ke Belanda menyekolahkan Kartini. Apa kira-kira yang menyebabkan penolakan itu? Apakah penolakan ini logis atau tidak? Berdasarkan buku yang saya baca, alasan Agamemnon sedikit berbau politik. Namun, beliau membujuk Kartini dengan alasan karena pada saat itu ayahnya sudah tua, sehingga setidaknya Kartini merasa iba atas keadaan ayahnya jika harus ia tinggal pergi jauh. Dan kemudian dia juga membujuk Kartini jika Kartini pergi ke negeri Belanda, mungkin orang masyarakat di Indonesia akan melupakan dia, melupakan semua jasa-jasanya, dan selama ini apa yang sudah dia curahkan akan terlupakan. Seperti itu, Bapak. Ya, kalau yang lain kan yang laki-laki kan disekolahkan juga dan tidak ada alasan untuk Belanda-Belandaan gitu kan. Sebenarnya kan menolak Kartini itu kan khawatir nanti gagasan Kartini itu jaga gagasan orang Belanda atau ke Belanda-Belandaan. Itu sebenarnya yang ditakutkan Agamemnon. Nah, sementara kok yang lagi kenapa tidak ada ketakutan ini? Karena pada saat itu Kartini menekankan pendidikan untuk rakyat jelata, pendidikan untuk orang pribumi di Indonesia dan terutama pada perempuan. Dan mungkin pada saat itu orang Belanda berpikir jika kami memberikan pendidikan kepada orang-orang jelata tersebut, mereka pasti akan mulai memberontak dan itu akan menyebabkan usaha kami selama 300 tahun ini sia-sia. Oke, ya, jadi walaupun dia tidak jadi sekolah di Belanda, tapi dia menggunakan gagasan-gagasan kesetaraan, gagasan-gagasan kesamaan hak, ya. Itu kan dalam tradisi Jawa kan tidak ada itu, ya, perempuan dipinggi dan sebagainya. Ini menurut adik-adik ini itu merupakan keberhasilan dari budaya Barat itu sendiri atau kegagalan dari budaya Jawa di dalam mengantisipasi manusia saat ini. Bagaimana? Menurut saya, itu tidak dari keberhasilan bangsa Barat, juga tidak karena kegagalan Jawa, namun karena pemikiran kita yang lebih maju untuk kedepannya menjadi lebih baik, seperti pendidikan wanita yang harus ditingkatkan, sejajar dengan kaum laki-laki, tidak ada pemaksaan ini, itu dan sebagainya. Saya setuju dengan rekan saya. Menurut saya, seorang Kartini pada saat itu bukan sepenuhnya menolak, tapi menolak terlalu mengekangnya adat tersebut. Toh pada saat ini, walaupun keadaan sudah lebih maju, tapi adat-adat tersebut masih dilakukan walaupun tidak seketat pada masa itu. Seperti misalnya pada adat perkawinan, wanita masih tetap dipingit tapi dengan jangka waktu 7 hari sebelum pernikahan atau akad tersebut dimulai. Pingitan itu sebenarnya Kartini itu tidak menentang sepenuhnya, tapi Kartini itu ingin wanita juga mempunyai hak untuk mengetahui dunia luar. Bahkan wanita itu terkadang mempunyai ide-ide yang brilian yang bisa saja membantu untuk membangun dunia ini. Jadi
Kartini ingin tetap memajukan wanita, tetapi tetap dalam kodrat wanita, yaitu sebagai istri, yaitu yang melayani suami. Jadi tetap berkarir, tetapi tetap dalam kodrat sebagai istri. Ya, kalau dalam buku ini kan sebenarnya kebudayaan itu adalah hati, ya itu ya, hati zaman itu yang kebetulan menolak, bukan soal baratnya, bukan soal Jawanya, tapi budaya itu adalah hati zaman pada saat itu. Nah, hati zaman sekarang ini seperti apa? Ya, hati zaman sekarang ini ya melihat kesamaan derajat hak sebagainya. Nah, kemudian muncul LGBT, gitu ya. Nah, ini apakah ada dampak dari kesamaan semacam itu sehingga orang merasa ini hak yang sama, saya mau ini mau itu. Kira-kira gimana? Kebudayaan hatinya masa sekarang ini seperti apa, Bu? Ini masing-masing beliau berapa? Ya, menurut saya itu tergantung pribadi masing-masing. Jadi kita harus mengontrol hati, menguatkan iman. Katanya ada LGBT yang karena ada persamaan-persamaan. Tetapi kalau sebagai manusia kan sudah dipasangkan antara laki-laki dan perempuan. Jika orang itu sadar bahwa kita tidak seharusnya bersama dengan yang sesama jenis, pasti kita tahu akan hal itu. Menurut saya, pada masa ini persamaan itu sudah semakin berkembang, tapi kurangnya pengawasan, sehingga persamaan-persamaan tersebut justru disalahgunakan dan menimbulkan LGBT seperti itu tadi. Dan kita tahu saat ini kualitas dengan laki-laki katanya semakin berhasil, bagaimana perjuangannya pada masa dahulu. Lalu dengan LGBT yang berdasarkan saat ini itu karena kurangnya iman. Jadi kita harus beradaptasi dengan iman yang kuat. Jadi kita berteguh pada agama kita masing-masing. Iya, sebenarnya satu kata aja, akhlak. Di buku ini sangat jelas. Satu kebudayaan itu adalah hati dan berdasarkan akhlak. Cuma itu aja, kalau saya menyanyi, kalau semangat. Iya. Coba yang lebar tentang Kartini. Sekarang ini kalau adik-adik lihat pada masa ini, apa ada Kartini yang seperti itu? Kemudian siapa sih? Jawab satu persatu. Pasti jawabannya katanya Kartini yang ada di masa sekarang. Mungkin ada pasti Kartini di masa sekarang. Coba sebut nama. Mungkin yang berhasil ya, bahwa wanita itu mampu Menteri Susi Pujiastuti, dengan latar belakang yang dari SMP tidak lulus SMA, tapi sebagai wanita dia berhasil membuktikan bahwa dia mampu menjadi orang yang sukses. Dan mungkin banyak dia memberikan atau menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan khususnya bagi wanita-wanita. Kemudian yang kedua menurut saya adalah Presiden Megawati. Dirinya wanita namun dia berhasil memimpin Republik Indonesia kita. Satunya? Menurut saya mungkin dengan Gubernur Wali Kota Surabaya, beliau membuktikan bahwa wanita juga bisa memimpin seperti laki-laki tapi juga tidak menyalahi kodratnya sebagai seorang istri maupun ibu seperti itu. Cukup itu aja pertanyaan saya. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, ayo kawan-kawan, budayakan baca. Hey, ayo kawan-kawan, budayakan baca. Hey, ayo kawan-kawan, budayakan baca. Yo, ayo semua kita berkaya ilmu dengan membaca buku-buku. Yo, ayo semua kita berkaya ilmu dengan membaca buku-buku. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik kakak semuanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik kakak semuanya. Jika kita menyebutkan satu buku, audiens diharapkan menjawab Berjuta ilmu. Oke, 1, 2, 3, satu buku. Sejuta ilmu.
bila rajin membaca.